نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM dan seluruh jajaran beliau, yang kami hormati Bapak Pemateri Pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Dr. Kiai Haji Ahmad Zuhdi dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan di pagi hari ini dengan wajah gembira dan bahagia. Tiada lupa salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan tauladan setiap langkahnya, yang nanti insyaallah kita harapkan syafaatnya di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan kepada kita sekalian. Sebelum acara kita mulai, saya mohon untuk Bapak Ibu yang masih di belakang, kita bentuk seperti soft sholat. Jadi silahkan maju yang di belakang. Monggo, mohon maaf nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo, supaya kita lebih khidmah. Terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat. Mari kita buka pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Yusuf Abidin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PDM kepada beliau Ayahanda Dr. Andes Haji Sodikin MPD. Kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Juhdi MAG, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, selaku pemateri yang mengisi pengajian pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ustadz Dr. Pit Hizbullah Khaidir, Sekretaris PDM, dan Bapak-Bapak PDM, Bapak-Bapak dari Majelis Tabligh, seluruh hadirin yang hadir pada kajian pagi ini. Pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Muharram ini kita bisa mengawali tahun baru Hijriah 1446 ini dengan berbagai amalan ketaatan kepada Allah. Apalagi pagi hari ini kita isi dengan tholabul ilmi sekaligus memakmurkan Masjid Asy-Syifa. Jadi kalau masjid sebesar ini hanya dipakai untuk sholat saja, maka nanti sebutannya bukan masjid tapi musola besar. Ya. Jadi masjid kita ini masjid besar, bukan musola besar. Karena itu kemudian kita pakai aktivitas untuk memakmurkan masjid dengan meningkatkan ghiroh, keilmuan. Ada diskusi, ada taklim, ada muhasabah, ada zikir, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang di dalamnya akan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah ada kabar bagus bahwa paling lambat bulan Ramadan tahun ini, selain masjid yang besar ini, Universitas Muhammadiyah Lamongan akan membangun dom ya di belakang gedung yang sebelah timur itu. Insya Allah luasnya sebesar lapangan bola. Jadi jangan khawatir anak-anak muda Muhammadiyah mau bikin kegiatan di mana. Ada di lantai 3 PDM agak luas, di sini cukup luas, di bawah juga cukup luas. Ada di lantai 10 Umla cukup luas, di lantai 3 agak luas, di lantai 5 ITBAD juga cukup luas. Besok ada dom sangat luas. Jangan khawatir, akan berkegiatan di mana itu disiapkan tempatnya sesuai volume dan audien yang memang akan hadir di tempat itu. Bersamaan ini nanti di bawah akan ada diskusi dari anak-anak kita MPID dan jajarannya. Juga di bawah nanti dalam ruang yang lebih kecil ada rapat majelis wakaf dan seluruh jajarannya. Itulah aktivitas kegiatan kita yang kemarin barusan adik-adik atau ayunda Nasihatul Aisyah
berkegiatan di GOR atau LSC, Lamongan Sport Center, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Nasihatul Aisyah. Selamat dan sukses, luar biasa. Dengan kegiatan yang waktunya dimajukan, yang biasanya itu susah, tapi dengan waktu yang dimajukan itu, Lamongan Sport Center itu dipenuhi oleh audien sekitar 3.000 orang. Luar biasa, Nasihatul Aisyah. Pemuda Muhammadiyah jangan kalah. Ya. Itu memacu kita semua. Selanjutnya, kegiatan seperti ini kami berharap terus ditingkatkan karena budaya di lingkungan Muhammadiyah itu adalah budaya mengaji, budaya menulis, budaya ilmiah, dan saya berharap nanti Majelis Tarjih, bil khusus Majelis Tarjih ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi aktual di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren. Sekaligus itu kita gandengkan antara pondok pesantren dengan Majelis Tarjih. Pondok-pondok kita juga cukup besar, sambil dengan kegiatan Majelis Tarjih ada diskusi yang serius tentang masalah aktual keagamaan, supaya pondok kita juga dalam tanda kutip disobo orang. Ada orang yang datang ke pondok, kemudian diskusi tingkat kabupaten, tingkat Jawa Timur, kemudian mereka tahu, oh di sini ternyata ada pondok yang besar juga, dan melibatkan pondok. Itu saya kira kemudian nanti akan menjadi embrio yang luar biasa, akan muncul pakar-pakar, akan muncul orang-orang yang benar-benar yufaqihu fiddin, dan godoknya menjadi yufaqihu fiddin, tafaqquh fiddin itu di Lamongan, di pondok-pondok pesantren, dan itu adalah campur tangan kita. Campur tangan kita, dan kemudian kita nanti akan punya legacy, punya asar, sekian tahun ke depan ada kader-kader tarjih yang handal, yang mereka sudah dibiasakan untuk berseminar, berdiskusi, atau berbahsul masail, atau istilah apa lainnya. Mereka kemudian benar-benar menjadi kader tarjih yang handal dalam bidang ketarjihan. Saya kira itu aja pengantar sebagai Ketua PDM. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Ahmad Yuhdi yang dengan kesibukannya luar biasa pagi ini mementingkan untuk hadir di Lamongan sekaligus bersilaturahim di Lamongan, karena ternyata beliau ini juga LI, ya, LE maksudnya, Lamongan asli, dan bahkan Bangladesh, bangsa Lamongan. Ya ternyata banyak kader-kader Lamongan yang kemudian berkembang di luar, ya. Beliau ini asli orang Kembang Bau, ya. Asli orang Kembang Bau. Juga direktur pondok yang barusan diresmikan AR Fakhrudin itu juga orang Lamongan dan orang Kembang Bau, ya. Jadi dengan begini menambah bahwa Lamongan adalah memberikan dukungan kader-kader persyarikatan yang luar biasa, baik tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Itu terus perlu kita tingkatkan. Terima kasih pada Bapak Ibu yang tadi dimulai baru sedikit, dan saya matur Pak Kiai Zuhdi, kita mulai saja, nanti sambil berjalan tidak lama lagi Masjid As-Syifa ini akan terpenuhi. Karena itu kami mohon yang paling depan bisa geser maju 2 sop lagi, ya. Jadi tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, maju. Maju 2 sop lagi. Yang ibu-ibu juga maju, enggak apa-apa. Monggo Bu. Maju lurusnya tabir itu, lurusnya tabir. Ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau
Bapak Dr. Andes Haji Sodikin MPD atas sambutan pengantar dan kabar gembira yang telah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Sebelum kami lanjutkan acara selanjutnya, acara inti kita, ada kabar gembira dari Lazismu PDM Lamongan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi yang memiliki anak didik atau anak-anak atau kader-kader di daerahnya atau di ranting atau di cabangnya masing-masing, maka ada atau program unggulan dari Lazismu. Yang pertama yaitu beasiswa pelajar untuk warga Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, program unggulan kedua yaitu bantuan kaki palsu. Bagi Bapak Ibu yang punya tetangga atau keluarga handai tolan yang membutuhkan kaki palsu, nanti bisa menghubungi langsung ke Lazismu. Bisa ke Mas Afif Afandi atau Pak Sujudna dan lain-lain nanti di belakang. Dan program unggulan ketiga yaitu bedah rumah warga Muhammadiyah. Nanti bisa disampaikan. Alhamdulillah, kita lanjutkan acara pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan yang bertema Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perspektif Muhammadiyah, yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Zuhdi, Magister Filsafat Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Lamongan, Bapak Sekretaris PDM Lamongan, dan segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Ada senior kami Pak Muntalib ya, alhamdulillah. Saya mengenal beliau itu waktu saya masih sanawiyah. Beliau waktu saya di Mbapat sekitar tahun 75-79. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pejuang mujahid di Muhammadiyah dan di tengah-tengah umat Islam di sekitar Lamongan, semuanya yang saya hormati. Bagi saya, Lamongan ini luar biasa. Saya memang orang Lamongan, hanya memang sejak SMP sudah mulai keluar, SMTA udah ke Solo, perguruan tinggi di Surabaya, tugas awal di Kalimantan, kemudian kembali ke Jawa Timur, ke Sidoarjo hingga sekarang, itu mulai tahun 2000. Jadi saya sudah 24 tahun di Sidoarjo. Tentu juga sering ke Lamongan karena keluarga besar saya masih banyak di Lamongan. Lamongan ini dikenal Muhammadiyah terbesar di dunia. Ya. Luar biasa.
karena itu maka pertama boleh bangga, dan selanjutnya menunjukkan kebesaran itu dengan mengisi atau meningkatkan kualitas sebagai warga Muhammadiyah. Ketika saya diminta untuk ngisi acara di sini, saya masih mikir-mikir. Ya. Setahu saya memang Lamongan ini gudangnya para pejuang, gudangnya mujahid, gudangnya para tokoh masyarakat, bukan hanya sekup Lamongan, tapi juga lebih dari itu, provinsi bahkan nasional. Ya, karena itu ya pertama saya berterima kasih bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan terus sama-sama berjuang di Muhammadiyah. Pada pagi ini saya diminta menyampaikan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Bagi umat Islam Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah akrab di telinga. Kemudian disingkat menjadi Aswaja. Ya. Aswaja. Hanya persoalannya adalah siapa sebenarnya orang yang pantas disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Lah ini sebagian masyarakat ada yang mengklaim kami inilah Aswaja itu. Agak beda kesannya ketika disebut lengkap dengan singkatan ya. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Aswaja itu rasanya kok beda ya. Padahal itu hanya singkatan. Karena apa? Yang biasa menyebut Aswaja itu bukan orang Muhammadiyah. Tapi kalau masih Ahlussunnah wal Jamaah, masih banyak orang Muhammadiyah yang mengucapkannya. Bahkan sekarang teman-teman kita dari kalangan Salafi juga biasa menyebut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Teman kita Persis, lain-lain, pokoknya umat Islam Indonesia itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Muhammadiyah itu tidak terus terang mengaku sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah? Mungkin boleh difahami sedikit. Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya adalah golongan atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat, yang mengikuti kebiasaan hidup Nabi dan juga kebiasaan hidup sahabat. Jadi sunnah itu kembali kepada Nabi, jamaah kepada jamaah sahabat. Pemahaman ini ya, diambil dari ungkapan Nabi yang tidak persis. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut, itu yang warna merah itu, ma ana alaihi washabi, yaitu faham yang sesuai dengan yang aku ajarkan dan juga oleh sahabatku. Ini berdasarkan hadis yang juga sangat terkenal, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebetulan hadis ini dikutip
di HPT. Nah ini jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sadar, udah mengaku, udah merasa nyaman sebagai warga Muhammadiyah, sedapat mungkin membaca HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Hadis ini dikutip di situ ketika membahas tentang akidah Islamiyah. Kalau kita baca, wa inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Jadi Nabi bersabda bahwa Bani Israel di hadis lain disebut Yahudi. Nah, begitu. Ini lebih umum. Bani Israel akan terpecah menjadi 72 kelompok. Di hadis lain firqatan, kelompok. Sedangkan umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad malah akan terpecah menjadi 73 kelompok, lebih banyak lagi. Nah, yang sangat mengerikan, semuanya itu finnar, akan masuk neraka. Semua kelompok itu akan masuk neraka, illa kecuali millatan wahidatan, satu kelompok. Nah, para sahabat penasaran. Qalu, bertanya mereka, wa man ya Rasul, siapa itu? Wahai Rasul, satu kelompok yang selamat itu siapa? Satu kelompok yang tidak masuk neraka itu siapa? Nabi tidak menyebut kelompok apa, tapi Nabi memberikan kriteria. Yang selamat tidak akan ke neraka adalah orang yang memperhatikan dan mengikuti jejakku serta jejak para sahabatku. Nah, jadi sejak Nabi masih hidup, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga andekan kita tidak dilabeli Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Nabi nggak pernah bicara itu. Ketika Nabi menjelaskan ini hanya menunjukkan kriteria. Jadi tidak ada hubungan dengan kelompok mana, dari daerah mana, bangsa mana, tidak. Siapapun orangnya, besar, kecil, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, asal orang-orang itu mengikuti jejakku dan juga sahabatku, itulah yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, itu. Hadis ini sempat diperdebatkan kesahihannya. Nah, Al-Albani termasuk yang menilai hasan. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya hormati, kita pelan-pelan mencoba memahami ini. Di Muhammadiyah pemahaman semacam ini sudah tidak begitu banyak dibahas ya, karena dianggap sudah lama lah ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah kita bahas. Kadang-kadang juga diudik-udik masalahnya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan cara pandang atau bahkan disebut di sini manhaj akidah Islamiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan kelompok mana, kelompok siapa, bukan. Cara hidup, mungkin semacam way of life. Pokoknya siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kalau dalam pikirannya, dalam perilakunya, pokoknya aku mengikuti Nabi dan sahabat, itulah yang dimaksud yang selamat. Jadi apakah orang Jawa, orang Sumatera,
atau luar negeri, orang Cina, orang Belanda, orang Arab sendiri, kalau tidak mengikuti dua ini, tidak termasuk finnar. Kebalikannya adalah termasuk finnar. Nah, di sini kita punya tokoh Muhammadiyah namanya Bapak Djarnawi Hadikusumo. Beliau ini katanya putra dari nama masjid sebelah sana itu, Ki Bagus Hadikusumo. Ini anaknya ini. Nah, beliau ini produktif, tulisannya banyak sekali. Termasuk banyak menulis tentang Muhammadiyah. Nah, beliau termasuk yang membela Muhammadiyah itu seperti apa. Lah dia menulis begini. Ahlussunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasul dan jamaah para sahabat. Yaitu mengikuti dalam keyakinannya, itikadnya, mengikuti dalam tata cara beribadahnya, dan juga perjuangannya untuk menjunjung tinggi agama Islam dan mengangkat derajat umat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah menurut beliau. Dan ini relevan dengan kata-kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapapun orangnya, kelompok itu, kalau dalam kehidupan sehari-harinya ingin meneladani Nabi dan para sahabat, beres, aman, selamat. Tidak termasuk kalimat kulluhum finnar. Ya. Nah, perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa istilah utuh Ahlussunnah wal Jamaah itu belum muncul pada masa Nabi. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, tidak ada kalimat itu. Di hadis-hadis tidak ada kalimat itu. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, setelah saya mengecek di dalam kitab-kitab tafsir, saya menemukan ternyata kata Ahlussunnah wal Jamaah itu pernah dikemukakan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Kita kenal ya, nama Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau ini dikenal oleh Nabi orang yang luar biasa, cerdas, dan dapat doa spesial dari Nabi. Semoga si kecil ini, waktu itu masih kecil, Ibnu Abbas, menjadi orang yang faham Al-Quran. Nah, akhirnya para sahabat termasuk Umar bin Khattab terkagum-kagum dengan pemahaman Ibnu Abbas mengenai Al-Quran. Nah, sampai sekarang pemahaman Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas menjadi salah satu rujukan para ahli tafsir dunia. Nah, yang menarik adalah ketika beliau menafsirkan ayat ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, di sini dikatakan tabyaddu wujuh yang dimaksud artinya adalah wajah-wajah yang putih berseri. Ini ayat Quran ya, Ali Imran 106. Maksudnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lah muncul di situ istilahnya itu. Wa taswaddu wujuh, adapun wajah-wajah yang hitam kusam adalah ahlul bid'ah wa dhalalah, orang-orang yang suka melakukan bid'ah dan yang dinyatakan sesat. Nah, kita tidak menelusuri mengenai makna yang dalam dari sini, tetapi istilah itu loh, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai muncul si zaman sahabat yang bernama Ibnu Abbas ini. Dan yang dimaksud beliau adalah bukan golongan, tetapi apa?
potret, ya bolehlah, potret seseorang yang baik, yang digambarkan dengan orang yang wajahnya putih berseri, kan bagus itu ya. Lah kemudian Ibnu Abbas menjulukinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan mengikuti jejak sahabat. Nah dari sini Bapak Ibu yang saya hormati, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masih belum disematkan pada sebuah kelompok atau aliran, belum masuk. Masih menjelaskan tentang kriteria saja. Ya. Nah ini dapat kita baca dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Manthur, kemudian Fathul Qadir. Yang pertama tadi oleh As-Suyuti, yang kedua oleh Asy-Syaukani. Nah Ibnu Taimiyah juga punya catatan yang menarik, ada sedikit beda tapi sama secara umum, bahwa Ibnu Abbas pernah menafsirkan kata-kata tabyaddu wujuh, wajah yang putih bersih itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih tetap. Nah ketika kalimat berikutnya wataswaddu wujuh, wajah yang hitam kusam, itu disebut dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah, al bid'ah dan yang menyimpang. Mirip-mirip aja, tadi kan dolal ya. Tapi yang sama adalah orang yang berwajah putih bersih, itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini masih juga menjelaskan bahwa kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan kelompok, bukan aliran, masih belum. Lalu kapan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian menjadi kelompok? Kan gitu ceritanya. Seperti kembali kata-kata Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Jadi kata-kata Muhammadiyah itu aslinya bukan kelompok, bukan ormas, tetapi kemudian menjadi nama ormas. Nah kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada mulanya kata-kata aswaja, singkatannya ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan kelompok, bukan aliran, bukan apa-apa. Tapi semacam ya pandangan hidup, boleh dikatakan manhaj, atau lebih sederhana lagi kriteria untuk orang-orang yang baik, yang berwajah putih berseri, orang-orang yang baik yang memang mengikuti jejak Nabi dan sahabat. Nah kemudian pada akhirnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disematkan pada suatu kelompok. Mulai kapan ini? Nah ketika kita lacak sejarahnya sedikit para jamaah, setelah Nabi wafat, kita ingat begitu Nabi wafat, saat itu ada peristiwa di mana umat Islam kebingungan. Setelah Nabi nanti siapa yang memimpin umat Islam? Akibat kebingungan itu, ini istilah saya sendiri. Akibat kebingungan itu maka jenazah Rasul tidak mendapatkan perawatan secara segera. Kenapa? Karena umat Islam disibukkan untuk mengurus siapa yang segera memimpin umat ini. Sebab kalau tidak, ini lebih berbahaya. Akhirnya jenazah Rasul itu dalam keadaan ya di rumah itu. Konon 2 atau 3 hari baru dimakamkan jenazah Rasul itu. Setelah urusan pemilihan pemimpin umat itu selesai. Nah, ketika ini
boleh kita katakan partai. Muncul dua partai. Partai Muhajirin dan Partai Ansor. Partai Muhajirin adalah yang dari Mekah ke Madinah. Partai Ansor adalah yang memang orang Madinah yang mendukung dakwah Nabi itu. Nah, selain dua ini ditengarai, hanya tidak nampak betul, muncul kelompok yang ketiga, orang yang mendukung sosok Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu terjadi musyawarah besar di Saqifah Bani Sa'idah, dekat Masjid Nabawi, kira-kira 300 meter ya dari Masjid Nabawi sekarang itu. Nah, saat itu orang Ansor ingin agar pemimpin umat itu dari Ansor. Orang Muhajirin ingin agar pemimpin umat Islam dari Muhajirin. Rame. Jadi ternyata zaman itu juga rame untuk memilih pemimpin itu. Wah, sampai nemen itu. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar ya yang kepilih itu. Lah ketika rame-rame memimpin acara ini untuk memilih siapa calon pemimpin pengganti Nabi itu, Ali bin Abi Thalib masih setia menunggu jenazah Rasul. Tidak ikut musyawarah ini. Muncullah ya paham macam-macam yang intinya bahwa sebenarnya ini omongan di belakang ya. Biasa toh ya namanya. Isu-isu itu, ini sebenarnya yang layak mengganti Nabi itu ya Ali mestinya. Gitu. Nah, orang-orang yang bisik-bisik begini ini di belakang hari akan menjadi kelompok setia Ali. Dan selanjutnya akan menjadi kelompok Syiah, begitu ceritanya. Nah, pada masa ini masih belum tampak istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Belum, masih hanya di kriteria tadi. Begitu Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam sebagai khalifah yang keempat itu, di sana terjadi peperangan yang luar biasa ya. Dan dalam peperangan itu hampir saja umat Islam ya pecah ya, akhirnya pecah juga. Karena yang hebat itu kan umat Islam dengan umat Islam perang saudara. Ingat bahwa saat itu khalifah atau presiden itu Ali bin Abi Thalib, di daerah lain di Damaskus itu ada gubernur. Ada gubernur. Nah, gubernur ini tidak terima kalau Ali bin Abi Thalib menjadi presidennya atau khalifahnya itu. Sejak itu maka kemudian terjadi perang yang hebat, hampir saja Ali menang. Tetapi Ali dapat bisikan dari sesepuh, udahlah kalau bisa dihentikan saja perang ini. Nah, Ali bin Abi Thalib manut nasihat itu. Ketika Ali manut nasihat berhenti perang itu, di antara pengikut Ali gak terima, maka muncullah kelompok baru namanya Khawarij, itu ceritanya. Sudah mulai muncul nanti habis ini paham-paham keagamaan yang baru. Kelompok Khawarij ini dikenal sangat keras. Pokoknya orang-orang yang terlibat dalam perdamaian kemarin itu semuanya kafir. Tidak layak jadi apa? Khalifah. Itu sebabnya maka kemudian tidak lama Ali dibunuh, meninggal ketika berjalan menuju subuh-subuh menuju ke masjid, dibunuh oleh orang Khawarij. Semuanya dianggap kafir. Jadi kalau ada orang sekarang itu suka mengkafir-kafirkan orang, itu adalah keturunannya Khawarij. Mungkin bahasanya gitu, keturunannya Khawarij. Muhammadiyah insya Allah tidak begitu. Ya. Nah akhirnya muncul paham berikutnya, ya. Macam-macam. Nah akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang dari politik menjadi teologi, masalah keyakinan tadi, asalnya kan masalah kekuasaan, lalu masalah tadi itu keimanan,
Hukumnya apa? Kafir apa enggak? Kan gitu ya. Nah akhirnya terpecahlah kelompok umat Islam itu. Ada yang kelompok Khawarij tadi yang utama. Kemudian kelompok Syiah yang tetap setia pada Ali. Lalu ada berikutnya berkembang, ada pemikiran Qadariyah, Jamiyah, dan yang agak terkenal Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nanti terkenal. Nah akhirnya selain kelompok-kelompok ini yang tidak termasuk Khawarij, tidak termasuk Syiah, tidak termasuk Mu'tazilah, itulah yang namanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya diarahkan ke situ. Siapapun orangnya, pokoknya yang tidak termasuk ini dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Imam Al-Asy'ari yang nanti menjadi tokoh utama pendiri ya, Asy'ariyah itu. Beliau menggunakan istilah ya seperti itu. Pokoknya siapapun yang masuk kelompok-kelompok tadi itu dianggap kelompok yang menyimpang dan ahli bid'ah. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya sebutan-sebutan bid'ah itu terjadi pada kelompok siapapun. Kalau di Indonesia kan dikenal Muhammadiyah yang suka ngomong bid'ah kan gitu. Ternyata enggak ini. Jadi Syekh Asy'ari yang dikatakan sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah itu sebutan berkali-kali bid'ah. Nanti juga yang mirip dengan dia adalah Al-Baqilani yang hampir sama. Juga mengatakan pokoknya tidak sepaham dengan dirinya bid'ah, sesat. Jadi sejak dulu berabad-abad ungkapan ini udah sering muncul. Nah khusus Al-Asy'ari ini yang menarik, ketika mencermati peristiwa pada masa Abbasiyah, kan pernah pada suatu masa itu mazhab tertentu Mu'tazilah dipaksakan menjadi mazhab negara pada saat itu. Nah ketika Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab negara, siapapun yang bertentangan dengan mazhab negara Mu'tazilah maka akan dihabisi, dipenjarakan paling tidak. Ahmad bin Hambal termasuk yang tidak setuju dengan model pendapat Mu'tazilah bahwa Quran itu makhluk. Kata Ahmad bin Hambal bukan, Al-Quran itu kalamullah. Bedanya di situ. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Kata Ahmad bin Hambal kalamullah. Nah orang-orang yang sependapat dengan Ahmad bin Hambal ini oleh Asy'ari ini di kemudian hari, beliau dianggap termasuk kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Haq. Ahlus Sunnah berarti mengikuti Nabi, Al-Haq mengikuti kebenaran. Ini yang menarik. Jadi sebenarnya Al-Asy'ari sendiri tidak begitu akrab dengan istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Justru kalimat-kalimat seperti Al-Haq was Sunnah atau Al-Sunnah wal Haq seperti ini. Ya. Kemudian di belakang hari sekian abad kemudian muncul ulama Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau mengatakan bahwa Firqah Najiyah, Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat itu nanti adalah kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ibnu Taimiyah yang ngomong. Jadi kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ingat, yang dimaksud beliau itu adalah bukan siapa-siapa, tetapi yang punya kriteria mengikuti jejak Nabi dan jejak para sahabat. Intinya di situ. Nah, bagaimana kriteria akidah mereka itu?
yang benar-benar masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang punya rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6 itu. Nah, kita udah hafal ya. Wa wal iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal iman bil qadar khairi wa syarrihi. Jadi yang pokoknya kelompok manapun yang mengimani 6 ini, rukun 6 ini, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah yakin enggak ini? Yakin. Ada di HPT ini. Ini ada di HPT. Pernah baca belum? Ini kebanyakan kita nggak sempat itu. Ini ada di HPT. Jadi HPT kita itu, Himpunan Tuntarja itu menjelaskan akidah kita itu ini, mengimani 6 ini. Nah ini. Kebetulan ini sejauh sebelumnya pada abad ke-13 Masehi sudah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah ya, tentang 6 rukun iman ini. Nah mungkin yang agak membedakan antara faham Ibnu Taimiyah yang dekat dengan nanti faham Muhammadiyah dengan faham Asy'ariyah yang kebetulan teman-teman lain itu, yang membedakan adalah kalau faham Asy'ariyah itu menentukan jumlah sifat-sifat Allah itu. Ada berapa itu? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, Ibnu Taimiyah tidak menentukan berapa. Tapi tetap Allah punya sifat. Sifat apapun yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis termasuk yang ada dalam Al-Asma'ul Husna. Tapi secara umum baik itu Ahlussunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah maupun yang model Taimiyah dan Muhammadiyah bahwa Allah punya sifat dengan macam-macam sifatnya itu. Nah, jadi dari sana kemudian mari kita lihat bagaimana Muhammadiyah ini. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan organisasi yang mendasarkan segala amal ibadahnya serta jalan pikiran dan falsafah hidupnya atas kitab Allah dan sunnah Rasul. Termasuk juga sunnah para sahabat yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula beritibak kepada perjuangan Rasul dalam dakwah Islam dan pembangunan sejahtera masyarakat. Itu Muhammadiyah. Intinya Muhammadiyah itu adalah mengikuti Nabi, mengikuti sahabat dalam berpikir, dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dan dalam memperjuangkan umat. Ya. Nah, kembali kepada tulisan Bapak Kiai Haji Jarnawi Hadikusumo yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Beliau mengatakan bahwa dengan kriteria tadi itu bahwa Muhammadiyah itu kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu tergolong Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa menyebut dalam HPT, tanpa menyebut dalam buku-buku Muhammadiyah, ya. Tapi sebenarnya kata Pak Jarnawi ini, Muhammadiyah itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian yang membedakan dengan Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Nah sekarang di dunia ini ada 2 firqah yang terbesar itu, yaitu kelompok Syiah dan kelompok Sunnah. Sehingga selain kelompok Syiah semuanya adalah Ahlussunnah. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada
Al-Irsyad, semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bukan mana? Syiah yang bukan. Syiah tidak termasuk, tidak ada satupun yang memasukkan Syiah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Karena rukun imannya beda. Rukun imannya beda. Di antara yang pokok adalah iman kepada imam. Imam. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya imam. Kecuali imam sholat 5 waktu. Imam adzab itu. Tapi kalau di Syiah punya imam, yang kedudukan imam itu hampir setara dengan Nabi. Maksum. Imamnya para Syiah itu. Lah di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya itu. Itu yang membedakan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka kalangan umat Islam terdahulu, mereka yang terjamin keselamatannya Al-Firqah An-Najiyah. Jadi di buku HPT itu menyebut kata-kata Al-Firqah An-Najiyah di HPT itu. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang sependapat atas keyakinan bahwa alam seluruhnya mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dan alam nanti akan punah. Itu keyakinan umum, ya. Di HPT ada itu. Kemudian dilanjutkan, mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut agama. Dan demikian maka kita di dalam buku tarjih disebut akan memulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Ini ditulis oleh Ki Haji Ibrahim dan M.J. Anis, ini juga tokoh Muhammadiyah tempo dulu, ya. Nah, bagian akhir para jamaah, uraian yang jelas mengenai akidah Muhammadiyah telah tertuang dalam HPT. Ya, jadi nanti mudah-mudahan dengan saya menyebut HPT nanti tergugah untuk membuka HPT-nya itu. Terutama masalah akidah ini. Jadi pokok akidah Muhammadiyah dijelaskan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang suatu saat ada orang tiba-tiba datang ke hadapan Nabi berpakaian yang serba putih, ya, rambutnya hitam kelam, kemudian enggak dilacak dari mana datanya, tapi tiba-tiba ada di depan Nabi itu, lalu duduk bersimpuh persis, ya, antara lutut ini tamu ini dengan Nabi bersentuhan, dan tangan orang ini langsung meletakkan ke tangan Nabi, jadi menunjukkan betapa akrabnya gitu, ya. Lalu orang ini bertanya, ini hadisnya panjang sekali hadisnya, ya. Ini masih dipotong ini, ya. Saya ambilkan sedikit. Nah ini, wahai Rasul, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjelaskan, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berarti ibadahi, ya. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, ketika Nabi menjelaskan tentang 5 rukun Islam itu, tiba-tiba sang tamu tadi mengatakan, Anda benar. Jadi sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab heran, orang dia apa sih? Karpe takon, begitu dia jawab malah mengatakan benar, berarti gak takon itu, ngetes itu. Ya kan gitu, ya. Nah, kemudian berikut ini yang kita bahas adalah bertanya tentang iman. Wahai Rasul, terangkan kepadaku apa itu iman. Nah, kemudian disebutkanlah di sini iman, ya, yang masuk dalam rukun iman yang 6 itu. Nah, ini diambil oleh Muhammadiyah sebagai pokok-pokok akidah yang diimani, yaitu rukun iman ini. Nah, Nabi setelah ini selesai peristiwanya menjelaskan bahwa itu adalah malaikat Jibril, itu ceritanya. Ini dikutip lengkap di buku HPT, ya.
Nah, kita lacak itu ada di hadis riwayat Muslim pada hadis nomor 102. Nah, ini bagian akhir. Secara garis besar dapat difahami bahwa Muhammadiyah mempercayai rukun iman yang 6 itu, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, pada Rasul, beriman pada hari kiamat, dan juga qadar atau takdir baik, takdir buruk. Nah, kalau ada kelompok Islam yang percaya 6 ini, itulah yang masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena Muhammadiyah mempercayai 6 rukun ini, maka kata Pak Jarnawi tadi tidak dapat diragukan, Muhammadiyah termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ceritanya. Nah, kemudian bagian akhir ini juga saya ambil dari HPT itu ya. Di HPT itu, barang siapa percaya akan semua itu dengan keyakinan yang teguh, maka masuklah ia kepada golongan yang memegang kebenaran dan tuntunan Nabi. Disebut Ahlul Haq was Sunnah. Ini disebut di HPT. Jadi HPT tidak menyebut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi menyebut Ahlul Haq was Sunnah. Ini yang tag asli di HPT itu. Nah, kalau seperti itu, maka kelompok ini akan lepas dari golongan ahli bid'ah dan lepas dari kesesatan. Artinya aman, selamat. Yang sebelumnya tadi disebut al-firqah an-najiyah. Jadi memang kalau kita ditanya orang, apakah ada tag resmi dalam ADRT misalnya, enggak ditemukan kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah di Muhammadiyah. Tetapi kata Jarnawi ini, ketika kita menyepakati bahwa pengertian Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, maka sudah hampir dapat dipastikan Muhammadiyah termasuk yang masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan begitu maka tidak boleh orang mengklaim, oh hanya aku yang aswaja, kalian tidak. Itu mirip dengan orang-orang kemarin tuh, saya NKRI, saya Pancasila, Pancasila ini apalannya tidak. Tidak ada gunanya mengatakan aku NKRI, tapi kalau ternyata pribadinya tidak patuh dengan negara. Nah, sama dengan gitu. Apa artinya ngaku aswaja kalau dalam perilaku kesehariannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan sahabat? Lah Muhammadiyah lebih ke substansinya, yaitu berusaha untuk mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Tentu juga mengikuti pandangan-pandangan ulama yang tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya ketika kita bahas begini biasanya bahas masalah mazhab. Nah di negeri kita ini teman-teman kita yang mengaku Ahlussunnah Jamaah itu kan ada yang Salafi juga ngaku, yang Nahdien juga mengaku. Nah biasanya kalau sudah ngaku Ahlussunnah Jamaah itu juga bermadzhab ini dan itu kan gitu ceritanya. Lah Muhammadiyah walaupun ya boleh dibilang kelompok Ahlussunnah Jamaah tapi tidak bermadzhab. Maksud tidak bermadzhab itu bukan menolak madzhab, bukan. Ini tarjih yang terkini ya. Jadi Muhammadiyah tidak bermadzhab itu bukan artinya menolak madzhab, justru kebalikannya menghormati seluruh madzhab. Jadi Muhammadiyah itu dengan tarjihnya menghormati seluruh madzhab. Apa maksud menghormati itu? Dipelajari. Madzhab Hanafi dipelajari, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dipelajari, bahkan madzhab selain 4 itu dipelajari. Lalu apakah diambil semua? Ya tidak mungkin toh. Karena 4 madzhab ini dalam beberapa hal bertentangan satu dengan yang lain. Kalau bertentangan nggak mungkin kan diambil semuanya. Nanti malah bingung sendiri. Lalu bagaimana? Muhammadiyah dengan bekal
Al-Quran, Al-Hadis yang dipelajari selama ini, kemudian membaca pandangan ulama-ulama mazhab itu. Kalau sekiranya pandangan mazhab ini, ulama mazhab ini selaras dengan Al-Quran, Al-Hadis, nggak ada masalah, diambil. Tapi kalau tidak usah. Contoh yang paling nyata dan banyak orang tidak tahu, misalnya pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau sholat Jumat itu sedapat mungkin atau yang bagus adzannya cukup 1 kali saja. Jumat 1 kali saja. Itu ditulis beliau dalam kitab kitab babonnya, kitab induknya Imam Syafi'i. Apa alasan beliau? Karena adzan yang satu inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada masanya. Kata Imam Syafi'i. Nah, Muhammadiyah melalui tarjihnya cocok ini. Karena apa? Memang Rasulullah begitu memberikan contoh. Tambah lagi yang agak tambah ramai itu. Bagaimana praktek zikir sesudah sholat 5 waktu itu? Apakah dikeraskan bacaannya atau tidak? Atau disirkan? Apa kata Imam Syafi'i? Aku lebih suka kalau zikir setelah sholat itu dibaca sir saja, tidak dibaca keras. Adapun untuk pembelajaran, mungkin guru-guru TPQ ya, guru-guru TPQ itu boleh saja kata Imam Syafi'i sesekali ketika berzikir dikeraskan agar didengar untuk ditirukan. Nah, pada saatnya baru kembali yang normal apa? Tidak usah dikeraskan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat semacam ini karena dianggap oleh tarjih Muhammadiyah selaras dengan hadis yang diambil begitu. Sebenarnya bukan mengambil pendapat Syafi'i, tapi pendapat tarjih sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, karena posisi beliau lebih dulu ya menjadi pertimbangan ulama-ulama tarjih. Nah, jadi itu beberapa contoh bahwa Muhammadiyah itu melalui tarjihnya tidak bermadzhab, maksudnya tidak menentukan mazhab tertentu, tetapi menghormati seluruh mazhab dan tidak menetapkan diri sebagai pengikut mazhab tertentu. Menghormati seluruh mazhab berarti mempelajari ulama-ulama itu, bahasa saya pribadi menjadikan ulama-ulama itu menjadi guru-gurunya. Nah, yang namanya guru-guru itu ya dipelajari untuk dimengerti, adapun nanti ikut apa tidak itu keputusan belakang setelah dikaji dengan mendalam. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Jadi intinya, apakah Muhammadiyah termasuk Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya, jika yang dimaksud dengan kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan pada awal-awal Islam ada, yaitu sekelompok atau orang-orang yang berpendirian yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, maka Muhammadiyah sangat tepat untuk mendapatkan julukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Zuhdi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.42 lebih 53 detik, maka sekarang ada sesi penyerahan sertifikat tanah, wakaf tanah dari beliau Bapak Slamet Haryadi dari PRM Keduyung Cabang Laren, yang akan diserahkan kepada majelis ya, pendayagunaan wakaf.
oleh Bapak Junaidi. Kami mohon untuk Bapak berdua maju ke depan. Monggo Bapak Ketua PDM untuk membersamai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman untuk seluruh jamaah bahwa perolehan infak pengajian hari ini total sebesar 3.517.000 rupiah. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas dengan harta yang berlimpah dan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung acara ini, marilah sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri yang telah memberikan pengajian yang luar biasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan kepada kita oleh beliau bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, baik kepada pemateri dan juga kita jamaahnya ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.